Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak salawat, kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita selama kita hidup di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai ya belajar kita, proses belajar mengajar kita pada pagi yang berbahagia ini, seperti biasa, yaitu ada namanya baca Quran terlebih dahulu ya. Kita membaca Al-Quran terlebih dahulu ya, untuk untuk mematangkan, untuk melancarkan ya, untuk melancarkan bacaan kita, kemudian juga untuk melancarkan lapas lidah kita ya dalam membaca Al-Quran. Jadi supaya lancar ya dan lidah itu tidak kaku ya, memang harus banyak untuk membaca Al-Quran. Ya, atau kalaupun mungkin ada yang belum pandai membaca Al-Quran, paling tidak apa ayat-ayat ya yang dia hafal itu diulang-ulang terus. Ya, misalnya hafal surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu apa bunyinya? Qul huwallahu ahad. Ulang-ulang terus, ulang-ulang terus. Hafal surat An-Nas. Apa An-Nas itu? Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Diulang-ulang terus. Hafal Al-Fatihah ya, diulang-ulang, ulang-ulang terus ya. Jadi kalau sudah selalu diulang-ulang ya, insya-Allah ya nanti ya ketika kita melapaskan ya ayat-ayat Allah, firman Allah ya, dan mempelajari Al-Quran itu sudah mudah, karena lidah kita itu tidak lagi kaku. Jadi kuncinya itu ya. Baik, bisa kita mulai. Jadi kita mengulang murojaah namanya. Kita mengulang bacaan ayat-ayat pendek. Ya, mungkin kita ambil waktu kurang lebih setengah jam ke depan. Ya, setengah jam ke depan. Setelah itu nanti kita baru masuk kepada materi pembinaan pada pagi yang berbahagia ini. Baik, kira-kira apa surat yang mau kita ulang pada pagi ini? Apa suratnya? Yang pendek aja, tak apa-apa. Al-Fatihah? Al-Ikhlas? Al-Fatihah. Al-Fatihah, ada hafal Al-Fatihah? Sudah hafal Al-Fatihah? Sudah hafal Al-Fatihah? Baik, kita ulang kaji kita, yaitu membaca, memurojaah yang namanya surat Al-Fatihah. Setengah jam ke depan saja. Baik, ya. Siapa duluan? Silakan. Al-Fatihah. Apa bunyinya? Bismillah. Okey, baik ya. Saya baca terlebih dahulu, dan itu nanti diikuti sama-sama. Setelah selesai nanti ya, nanti gantian ya, satu-satu ya, ataupun nanti sistemnya acak saja. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, coba. Waalaikumsalam. Masuk, Bu, masuk. Ya, coba, Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa? Amin. Amin. Dek, cepat. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kuat, agak kuat sikit. Kuat. Laki-laki harus kuat suaranya. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bang, Bismillahirrahmanirrahim. sini nanti ya. Sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu, agak kuat sikit suaranya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sarapan kan? Udah sarapan kan?
Ini efek belum sarapan makanya tak semangat. Ya, lanjut tak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal Ihdinas Ihdina Shiratal mustaqim. Maliki Siratal mustaqim. Siratal ladzi Shiratal ladzi an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim walad waladdallin waladdallin. Itu? Amin. Dah. Siapa yang belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu sudah? Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. belum? Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang belum? Ada yang belum? Ibu dari Katolik, Kristen atau apa? Protestan. Siapa? Kristen Protestan. Abang? Saya Muslim. Saya Muslim. Maksudnya? Saya nggak mualaf. Oh, nak mualaf. Sorry lah ya. Bukan? Oh, Masya Allah. Ya kan? Kata saya, apa? Kata saya tadi ikut program Basma Bina Mualaf. Baik. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa rata-rata orang tidak pernah lupa dalam membaca Al-Fatihah? Ya. Kenapa orang dalam solat tak pernah lupa baca Al-Fatihah? Ada solat kan? Solat. Ya. Kenapa rata-rata orang Islam ketika dia menunaikan solat, baik solat wajib ataupun solat sunnah, ya kan, itu kan membaca Al-Fatihah. Kenapa tak pernah lupa?
Ha? Apa? Ha? Nah, kenapa orang ketika solat tak pernah lupa baca Al-Fatihah? Ada tak kira-kira kita solat, kecuali mungkin yang baru masuk Islam ya. Yang baru masuk ke agama Islam, mungkin dia lupa. Karena dia masih dalam proses belajar. Tapi kalau orang sudah bertahun-tahun menekuni dan mempelajari agama Islam, tekun dengan syariat-syariat agama Islam, termasuk menunaikan solat, dia tidak akan pernah lupa membaca Al-Fatihah. Ada tak kira-kira orang solat, ada penggalan ayat Al-Fatihah itu lupa dia baca? Ada tak kira-kira? Tidak ada. Ya, pasti lancar kan? Rata-rata lancar. Ya, orang kalau dah lama dia menekuni Islam, ya kayak kalian-kalian ni nanti, ya kan, dah lama belajar yang berkaitan tentang Islam, belajar solat, ya, hafal Al-Fatihah, maka tidak akan pernah lupa dalam membaca Al-Fatihah. Kenapa? Saya tanya dulu. Kenapa? Nah, kenapa orang ketika solat itu dia tidak pernah lupa membaca Al-Fatihah? Jadi mulai ayat 1 sampai dengan ya kan 7, ya makanya Al-Fatihah itu kan dalam Islam, Al-Fatihah itu kan banyak sebutannya. Disebut dengan Ummul Quran. Yaitu Al-Fatihah. Ummul Quran itu induknya. Al-Quran itu ada di dalam Al-Fatihah. Mulai daripada surat Al-Baqarah sampai dengan surat apa? Qul wallah Al-Ikhlas. Jadi semua isi daripada Al-Quran itu induknya adalah Ummul Kitab ataupun Ummul Quran yang disebut dengan Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu dia disebut juga dengan Ummul Kitab, Ummul Quran. Dia juga disebut dengan Sab'i Masanin. Itu sebutan Al-Fatihah. Ada 7 ayat yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa tak pernah lupa? Kenapa tak pernah lupa? Karena surat Al-Fatihah itu selalu dibaca dan selalu diulang-ulang, baik ketika kita solat maupun ketika kita tidak solat. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Ya, itu Al-Fatihah. Ya. Okey, absen sudah? Sudah? Ya. Bisa kita lanjut? Udah absen ya? Udah? Yang baru datang belum? Okey, bisa kita lanjut? Okey. Jawabannya apa? Kenapa Al-Fatihah itu tak pernah lupa orang bacanya? Karena selalu diulang-ulang, di murojaah namanya. Kita selalu membacanya kan? Baik di dalam solat, ya. Bayangkan aja, ya. Dalam satu hari itu 5 waktu kita solat. Ya. Berapa rakaat? Ya, kita hitung saja. Berapa jumlah rakaat? Sebanyak itulah Al-Fatihah selalu kita ulang. Ya, dalam satu hari semalam. Dalam 5 waktu sehari semalam. Ya, itulah banyaknya Al-Fatihah yang kita baca, yang kita ulang dalam solat. Ya, itu baru solat wajib, belum solat sunnah. Ya, ada solat qabliyahnya, ada ba'diyahnya, ada tahiyatul masjidnya. Ya, ada solat sunnah yang lainnya. Ataupun mungkin di luar solat, selalu kita membaca yang namanya Al-Fatihah. Maka itu jawabannya. Kenapa Al-Fatihah itu tak pernah orang lupa membacanya. Ya. Jadi saya belum pernah menemukan ya ada orang lupa baca Al-Fatihah dalam solat. Ya. Kira-kira pernah tak kalian mengikuti solat berjamaah, ada imam ya lupa baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Tiba-tiba langsung dia membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Pernah tak kita temukan? Tak pernah. Karena itu tadi. Karena Al-Fatihah itu sudah lengket di kepala kita masing-masing. Yang statusnya umat yang beragama Islam. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita lanjutkan, sebelum kita masuk materi? Absensi sudah semua? Sudah? Ada pertanyaan tak? Tak ada? Tak ada? Udah absensinya? Baik, saya sarankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, para peserta pembinaan Mu'allaf Basmah, ya,
Kota Dumai, ya, supaya semakin lancar bacaan, ya, bacaan Al-Qurannya. Kalau saya tengok tadi satu persatu, ya, rata-rata sudah bagus, ya, sudah bagus, ya, rata-rata sudah bagus. Paling-paling tinggal diperbaiki, ditahsinkan saja, ya, sedikit lagi, ya, bacaannya, ya, biar supaya tambah lancar, tambah fasih. Tapi pada dasarnya setelah saya tes tadi satu persatu, alhamdulillah sudah baik dan sudah bagus bacaannya. Ya, jadi kayak ibu, ya Bu ya, kalau bisa Bu di rumah ibu belajar ngaji, waktu. Kalau bisa diusahakan Bu ya, bukan dicari waktu, ya kan? Bukan kita bukan menyempatkan diri, tapi kita sempatkan diri kita. Kalau menyempatkan diri susah nanti. Ya kan, waktu yang mengatur kita, tapi bagaimana waktu itu yang kita atur, ya kan, supaya apa? Supaya nanti bacaan ibu semakin lancar, semakin bagus. Ya, tapi pada dasarnya alhamdulillah, ya kan, sudah bagus. Mungkin ada hal-hal yang harus, itu pun tak begitu banyak yang harus ditahsinkan lagi, mungkin dari segi panjang pendeknya, kemudian dari segi penyebutan ataupun lahjah dalam menyebut huruf-huruf tersebut, itu saja mungkin yang harus diperbaiki. Pada dasarnya tak begitu berat, ya kan. InsyaAllah ya sudah rata-rata sudah bagus semua lah, ya kan, dari segi bacaannya. Meskipun ada hal-hal yang perlu sedikit diperbaiki lagi. Ya, baik. Pada hari ini, pada kesempatan ini, ya, kita akan mengkaji sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya tentang iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Ada tak kira-kira yang bisa memberikan pengertian apa itu iman kepada Allah? Sebelum, ya, saudara-saudara, ya, masuk ke dalam agama Islam, tentu iman saudara-saudara kan berbeda-beda. Karena latar belakang agama yang berbeda-beda. Ya kan? Ada Katolik, ada Protestan. Ya. Jadi saya punya kawan, ya. Ketika saya tanya, ya, kamu Kristen? Ya, Kristen. Ya, ternyata dia sampaikan Kristen Katolik dengan Protestan itu sangat berbeda. Beda kan? Beda enggak? Sangat berbeda. Ya. Jadi kadang-kadang dia tidak mau disebut sebagai Kristen, tapi dia mau disebut sebagai Katolik ataupun Protestan. Ya. Jadi sebelum, ya, Anda saudara-saudara masuk dalam agama Islam, tentu kepercayaan kita ini kan berbeda-beda. Ya, ada yang agamanya itu Katolik, Protestan, ada yang namanya Buddha, Konghucu, dan lain-lain sebagainya. Dan punya kepercayaan, karena latar belakang agama yang berbeda-beda, tentu kepercayaan kepada Tuhannya juga berbeda-beda. Ya, kepercayaan kepada Tuhannya berbeda-beda, kitab sucinya juga itu berbeda-beda. Ya, jadi ketika, ya, saudara-saudara masuk dalam agama Islam ini, tentu
satu kepercayaan yang harus dipegang teguh, karena konsekuensi kalau sudah masuk dalam agama Islam itu berarti apa? Berarti kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Tuhan yang Maha Esa. Ya, maka kalau kita sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berarti kita sudah menyatakan kita beriman kepada Allah. Ya, makanya hari ini kita membahas masalah iman kepada Allah. Makanya kalau kita sudah masuk dalam agama Islam, masuklah ke dalam agama Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Ya. Makanya kalau ada orang yang datang ke saya mau masuk Islam, konsultasi mau masuk Islam, saya tanya terlebih dahulu, motivasi kalian untuk masuk Islam itu apa? Ya, apakah motivasinya itu untuk materi? Apakah motivasinya itu syahwat? Apakah motivasinya itu perempuan? Ya, karena tak banyak, ya, tak sedikit orang yang masuk dalam agama Islam itu motifnya apa? Motifnya, ya kan? Motifnya karena dia mau menikahi wanita yang notabene itu beragama Islam, atau dia mau menikahi, mau dinikahi oleh laki-laki yang notabene itu beragama Islam. Ya, makanya ya, kalau sudah masuk dalam agama Islam ini, maka masuklah secara kafah. Ya, motivasinya itu tidak ada lagi motivasi karena aku mau nikah dengan laki-laki itu, aku mau nikah dengan perempuan itu. Motivasi aku masuk agama Islam ini aku ingin mendapatkan uang. Tidak. Tapi motivasi kita itu apa? Motivasinya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena tak semua hidayah itu Allah kasih kepada semua orang. Ya, makanya kalian-kalian ini ya saudara-saudaraku semua ini, ya kan? Ini termasuk orang yang Allah pilih untuk mendapatkan hidayahnya. Ya, karena tak semua orang yang Allah berikan hidayah. Maka hidayah Allah itu mahal. Ya, dan tidak sedikit pula orang masuk Islam itu dia menjemput hidayah Allah. Ya, tak sedikit orang masuk agama Islam itu menjemput hidayah Allah. Ya kan? Apa contohnya? Ya, kadang-kadang dari perkara sepele saja dia bermimpi. Ya, mimpi apa? Ya, mungkin dia mimpi, dalam mimpinya itu ya, dia mimpi dia ajak untuk masuk Islam. Ya, atau dia bermimpi yang berkaitan tentang agama Islam. Ya, itu kan hidayah juga. Tapi karena Allah memberikan hidayah kepada dia melalui mimpi, kemudian mimpi itu, hidayah itu dia jemput. Caranya macam mana? Caranya karena dia penasaran, ya, maka dia bertanya kepada orang yang lebih paham berkaitan masalah agama Islam, kemudian Allah yakinkan hatinya, maka pada akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Itu tidak sedikit. Ya, contoh misalnya yang meninggal kemarin siapa? Yahya Waloni. Ya, Yahya Waloni itu proses dia masuk dalam agama Islam itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, bertahun-tahun. Ya, dia jemput hidayah. Caranya macam mana? Caranya dia mengkaji. Maka dalam dunia akademisi ada yang namanya orientalisme, dan ada istilah disebut dengan oksidentalisme. Ya, kalau orientalisme itu ya orang apa? Orientalisme itu orang yang mengajarkan paham agamanya kepada agama lain. Itu orientalisme. Ya kan? Misinya apa? Misinya sesuai dengan agamanya. Ya, misinya sesuai dengan agamanya. Kalau misal dari Kristen, ya apa misi dia? Tentu misinya supaya agama umat yang beragama lain itu masuk ke dalam agama Islam. Dengan cara apa? Dengan cara bermacam-macam modus. Ya, mungkin bisa dalam konteks dalam bentuk memberikan beasiswa, bantuan dan lain-lain sebagainya. Ya kan? Itu namanya orientalisme. Ya, dia mengkaji agama dia mengkaji agama Islam, kemudian ya dia sebarkan paham-pahamnya itu kepada umat Islam. Ada namanya oksidentalisme. Oksidentalisme itu apa? Ya, mempelajari ya. Orang Islam mempelajari agama lain. Makanya ada orientalisme, oksidentalisme. Maka kayak Yahya Waloni itu ya, dia orientalisme. Ya. Dia kaji yang namanya agama Islam. Apa yang dikajinya? Dia kaji Al-Quran. Ya,
bolak-balik Al-Quran itu dia baca, bolak-balik Al-Quran itu dia kaji, kemudian dia compare. Tahu dia compare? Compare itu apa? Dia bandingkan Al-Quran dengan Injil. Ya, dia mencari kebenaran. Mana ya kebenaran yang hakiki antara ya kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dengan kebenaran yang ada di dalam kitab Injil. Kan dia pastor kan? Pastor kan? Dia namanya Hewaloni kan? Namanya pastor itu tentu orangnya pintar. Ya, maka dia banding. Maka dalam proses dia mempelajari yang namanya ya, agama Islam, dia bandingkan antara agama Islam dengan agama dia, maka pada akhirnya Allah kasih hidayah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Makanya hati itu kan artinya al-qalb. Al-qalb itu apa? Al-qalb itu suka berbolak-balik. Ya, siapa yang membolak-balikkan hati manusia itu? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hati manusia itu yang tukang membolak-balikkan, yang punya otoritas untuk membolak-balikkan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan semua ini, ya, saudara-saudaraku semua ini termasuk manusia yang beruntung. Tidak semua ya manusia di dunia ini Allah kasih hidayah kepada manusia di muka bumi ini. Maka hanya manusia-manusia tertentu saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Maka ketika Allah berikan hidayah kepada tuan-tuan semuanya, kepada saudara-saudaraku semuanya, syukuri hidayah itu. Ya, cara mensyukuri hidayah itu dengan apa? Cara mensyukurinya itu masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Berarti ya, tuan-tuan semuanya, saudara-saudara semuanya sudah meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada motif selain apa? Lillahi ta'ala atau liajli lillahi ta'ala. Untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan liajli untuk ini enggak. Ya, kalau kita masuk agama Islam ini tak yakin kita kepada Allah, ya. Tak yakin kita kepada Allah, kalau ada motif berarti kan kita tak yakin kan? Tak percaya kita kepada Allah, liajli ini, liajli materi, liajli perempuan dan sebagainya. Maka ya kan? Ya, Waalaikumsalam. Masuk. Silakan. Ya, ambil posisinya ya. Dah, sampai mana tadi? Hah? Sampai mana? Berarti motifnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya. Jadi tugasnya sekarang, tugas-tugas tuan-tuan semuanya, saudara-saudara semuanya, ya. Karena sudah masuk dalam agama Islam, kaji, pelajari Islam itu secara istiqomah, secara kafah. Ya. Bisa dimengerti? Pelajari, kaji Islam itu secara kafah. Kalau tak paham, bisa kita bertanya kepada ustadz yang ada di tempat tinggal kita. Ya. Jadi, ya, kalaupun seandainya, ya, karena kemarin sudah disampaikan sama siapa? Yang ngisi kemarin itu? Pas launching Bina Mu'alaf. Ustaz siapa? Ustaz Nababan. Ya, Ustaz Nababan. Ya, banyak dinamika, banyak ujian cobaan orang masuk dalam agama Islam. Ya. Jadi jangan kita sangka ya orang masuk agama Islam ini langsung kaya, enggak. Ya, enggak. Ya. Kalau kita misalnya masuk agama Islam ini supaya ya, kita cepat kaya, cepat sukses, 1 tahun, 2 tahun kita masuk agama Islam, berarti motivasi kita, niat kita itu belum karena Allah Ta'ala. Dan tak sedikit ya orang masuk agama Islam ini ya kan, ya, belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, dia ingin cepat kaya, enggak, tapi butuh proses. Karena disitulah Allah menguji kita. Ya, makanya kan kalau kita sekolah, kita belajar kan, ujian itu untuk apa? Ujian itu untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Maka begitu kita hidup, begitu kita diciptakan oleh Allah. Kita hidup dunia ini ada ujian, maka ujian itu untuk kita belajar.
bukan belajar untuk kita ujian. Karena masing-masing kita ini bukan punya cobaan. Mungkin kadar dan tipikal dan corak cobaannya itu berbeda-beda Allah kasih kepada kita. Ya, maka tak sedikit ada 4 tahun, 5 tahun sudah masuk agama Islam, tapi ekonominya masih begitu-gitu saja. Itu cobaan yang Allah kasih. Saya punya kawan Kokolim. Ada sini kenal Kokolim? Kawan sekolah saya tu Kokolim. Ya, anak Dumai. Ya, berapa lama ya dia bisa dia bisa menjadi orang sukses, ya. Butuh waktu panjang, tapi dengan tekun dia, dengan sabar dia dan motivasi dia masuk agama Islam itu semata-mata karena Allah, imannya betul-betul tangguh. Ya, imannya betul-betul tangguh, ya. Dia tafwid, dia serahkan sepenuhnya kepada Allah, maka tak usah dipikirkan ekonomi, tak usah dipikirkan karena yang itu bukan urusan kita. Makanya saya sampaikan, jangan kita menyibukkan diri untuk mengurus yang itu ya urusan Allah. Tapi sibukkanlah diri kita yang itu urusan kita. Jangan kita mengurus urusan Allah. Ya, sekarang kan manusia terbalik kan? Yang urusan dia tak dia urus, tapi urusan Allah dia pula yang mengurus. Apa contohnya? Contohnya apa? Ini kunci nih. Ini kata kunci. Kata kunci supaya kita betul-betul ya, betul-betul kita istiqomah konsisten memeluk agama Islam ini. Betul-betul istiqomah konsisten kita beriman kepada Allah. Maka kata kuncinya adalah jangan kita menyibukkan diri untuk mengurus itu urusan Allah. Tapi sibukkanlah diri kita mengurus itu urusan kita. Ya. Sekarang yang bikin kita stres itu apa? Yang bikin kita itu stres, ya. Yang bikin kita itu frustasi, ya. Yang bikin kita itu tadi masuk agama Islam balik lagi ke agamanya semula. Kenapa? Karena kita ya mengurus urusan Allah, bukan mengurus urusan kita. Apa contohnya? Rezeki. Itu bukan urusan kita. Ya, jangan kita pikir, wah rezeki aku kalau bisa dapat sekian, nak dapat sekian. Itu bukan urusan kita. Kadar rezeki itu Allah yang mengatur. Maka ada istilah rezeki itu tidak pernah tertukar. Harus yakin itu. Ya. Rata-rata orang ya masuk agama Islam, balik dia lagi ke agama dia semula. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara sibuk mengurus rezeki. Memikirkan rezeki. Semuanya itu sudah Allah jatah. Saya berikan contoh. Ya. Tahu ikan paus? Ikan paus tahu kan? Ikan paus tahu. Ikan paus itu punya kaki enggak? Ikan paus punya tangan enggak? Ikan paus punya uang enggak? Ikan paus bisa berusaha enggak? Ya, cari kerja sana, cari kerja sini, bisa enggak? Apa kerja ikan paus itu? Ikan paus itu kerjanya apa? Ya, cari makan. Intinya makan. Makan kemudian melata kan? Berjalan di laut dengan siripnya. Itu kerja ikan paus kan? Ya, nafsunya kan itu Allah kasih. Dia tak punya uang. Dia tak punya perusahaan. Ya, mau tahu? Ya, dalam satu hari berapa makanan yang dibutuhkan oleh ikan paus? Dalam satu hari berapa makanan yang dibutuhkan oleh ikan paus? Banyaknya berapa? Diperkirakan, diprediksikan dalam satu hari. Tak terhitung. Taruhlah mungkin dalam satu hari itu dia butuh makanan 1 ton. Atau setengah ton. Ya. 1 ton atau setengah ton. Kan tak sedikit tuh. Banyak kan? Banyak kan? Kenapa dia bisa hidup? Kenapa dia bisa hidup? Pernah enggak risau ikan paus? Ya, satu hari aku membutuhkan makanan 1 ton, setengah ton. Pernah enggak risau? Pernah enggak mikirkan? Pernah enggak dia mikirkan? Apakah dapat 1 ton, setengah ton pada hari ini? Pernah enggak? Tak pernah. Ya, tapi dia bisa hidup. Ya, makanya kita jangan kalah dengan ikan paus. Kenapa? Ikan paus itu adalah makhluk Allah. Dia makhluk Allah, sama dengan kita. Tapi yang lebih baik, yang lebih sempurna itu adalah kita. Ya, kalau nama binatang hanya dikasih sah.
hanya Allah kasih syahwat apa? Syahwat makan, syahwat kahwin, syahwat nikah. Ya kan? Kalau kita kan enggak. Ya, Allah kasih otak, ya kan? Al-insan bitafkir wallahu bitadbir. Ini kata kunci ni. Ya, Allah kasih pikiran kepada manusia itu untuk apa? Untuk berpikir. Ya, wallahu bitadbir. Apa hasil pikiran manusia itu? Itu bukan urusan dia, tapi itu urusan Tuhan. Ya, kita bisnis misalnya, ya kan, itu kan bagian daripada usaha kita kan, ya kan, kita menggaleh, itu bagian daripada usaha kita untuk mendapatkan rezeki, ya. Tapi kadar rezeki itu tak usah kita pikir, tak usah ngoyo kita, ya, tidak usah ngoyo. Maka ada istilah, kalau seandainya jumlah rezeki itu Allah kasih, banyak rezeki itu Allah kasih, tergantung dengan orang yang bekerja paling lama, maka yang paling banyak dapat rezeki itu siapa? Yang paling banyak dapat rezeki itu siapa? Orang yang bekerja paling lama. Tapi kadar rezeki itu bukan itu tolak ukurnya. Ya. Itu urusan Allah. Maka tadi saya katakan, kadar rezeki itu urusan Allah. Biar Allah yang mengurus, bukan urusan kita. Jangan kita mengurus yang itu urusan Allah. Tapi uruslah yang itu urusan kita. Maka tadi saya sampaikan. Ya, analoginya, ya, ilustrasinya adalah ikan paus. Ikan paus saja bisa hidup. Apalagi kita. Kita punya kaki, sempurna lagi. Kita punya pikiran. Makanya al-insan bitafkir wallah bitadbir. Ya, otak yang Allah kasih itu untuk kita berpikir. Ya, kita hidup ini ya diwajibkan untuk berikhtiar. Apa hasilnya? Ikhtiar kita itu, ya itu kita serahkan kepada Allah. Allah yang menentukan. Ya, bisa dipahami? Baik, ya. Iman kepada Allah. Ya. Kita tidak lagi bicara iman ya dengan tuan-tuan selain Allah. Karena kita sudah masuk dalam agama Islam, tadi saya bilang, berarti kita harus konsisten istiqomah untuk meyakini, untuk beriman kepada Allah. Ya, jangan lagi kita beriman ataupun kita yakin dengan agama, dengan Tuhan selain Allah. Ya, bisa dipahami ya? Iman kepada Allah. Ya, kira-kira iman kepada Allah itu apa maksudnya? Ada yang bisa memberikan penjelasan singkat apa iman kepada Allah itu? Ada, Bu? Percaya kepada Allah. Selain itu? Takwa kepada Allah. Selain itu? Percaya kepada Allah, takwa kepada Allah. Selain itu, iman kepada Allah itu apa pengertian singkatnya? Apa? Ada yang bisa? Ada? Johan, lupa saya. Lupa Bapak apa? Siapa? Ridho. Apa Ridho? Bisa memberikan penjelasan singkat? Apa iman kepada Allah itu? Baik. Singkatnya, ya, atau secara bahasa, pengertian iman kepada Allah itu percaya. Nanti, ya, rumpun, rentetan daripada percaya itu banyak. Apa maksud daripada percaya? Tapi secara istilah, nah ini ya, ada yang bisa baca nih, kelihatan. Ya, iman itu adalah tasdiqum bil qalbi. Tasdiq bil qalbi. Tasdiqum bil qalbi. Apa itu tasdiqum bil qalbi? Tasdiqum bil qalbi itu maknanya adalah kita membenarkan dalam hati kita. Ya, kita benarkan, kita yakini, kita percaya. Ya kan? Tasdiqum bil qalbi, hati kita ini membenarkan bahwasanya saya beriman kepada Allah. Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang namanya tidak ada Tuhan yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tak bisa diserupai oleh siapapun, oleh makhluk apapun, oleh Tuhan apapun. Ya, makanya ada istilah dalam Islam itu, dalam ilmu tauhid, dalam ilmu ketuhanan disebut dengan wahid ataupun ahad. Esa dia, tidak berbilang. Ya. Ja'lu syai' ghairu muta'addid. Allah itu satu,
ghairu muta'addid, tidak berbilang-bilang. Ya, jadi tasdiqun bil qalbi, kita benarkan dalam hati kita. Kita yakini dalam hati kita bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita yang pantas disembah. Ya, yang paling pantas disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak beranak, tak diperanakkan. Dalam surat Al-Ikhlas Allah katakan, tak ada yang bisa menyerupainya. Allah itu Esa, Ahad. Ya, tasdiqun bil qalbi, benarkan dalam hati, yakinkan dalam hati. Yakin tak? Anda ini beriman kepada Allah. Hah? Ya? Yakin tak? Yakin. Yakin beriman kepada Allah? Yakin? Yakin tak? Yakin beriman kepada Allah. Ya. Tasdiqun bil qalbi. Yakinkan dalam hati ini bahwasanya kita beriman kepada Allah. Tuhan yang paling pantas disembah itu adalah Allah. Saya kasih cerita, saya sampaikan kisah Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim itu dia punya bapak yang namanya Azar. Tukang buat patung dan tukang buat berhala. Pada masa kerajaan siapa namanya? Ya, pada masa Nabi Ibrahim disebut dengan raja apa pada masa itu? Raja Namrud. Wah, itu dia. Bapaknya Azar, tukang buat patung. Mulai daripada patung yang paling kecil sampai dengan patung berhala yang paling gede. Ya, bapaknya Azar. Raja pada saat itu adalah Namrud. Dah. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim ini dia heran. Ya. Kenapa Namrud dan pengikut-pengikutnya menyembah patung berhala itu, ya, yang jelas-jelas ya tidak tidak bisa memberikan kebaikan kepada mereka. Maka untuk menguji, nah ini dia. Untuk menguji siapa yang benar, siapa yang salah, dan untuk menguji keyakinan Nabi Ibrahim dan berusaha untuk meyakinkan Namrud dan juga pengikut-pengikutnya, maka ya dia masuk ke dalam tempat ibadahnya Namrud dan pengikutnya. Ya, atau bahasa kita mungkin gereja lah ya. Ya, atau intinya dalam rumah ibadah. Kemudian dia tengok itu semua patung, semua berhala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia hancurkan semua patung berhala itu. Ya, dihancurkan. Ya, ketika dihancurkan, cuma satu yang dia tinggalkan. Ya, patung berhala yang dia tinggalkan itu satu. Itu pun patung yang paling besar. Ya, yang lain dah hancur semuanya. Maka ketika satu patung berhala yang dia tinggalkan, ya, kampak ataupun parang, ya, yang dia gunakan untuk merobohkan, menghancurkan semua patung berhala dalam rumah ibadah tersebut, dia ambil, dia gantungkan. Di mana dia gantungkan? Hah? Di mana dia gantungkan? Dia gantungkan di tangannya berhala tersebut yang paling besar. Dah, udah digantungkan dia, kemudian Namrud datang. Ya, Nabi Ibrahim pergi, Namrud datang untuk beribadah di dalam rumah ibadah tersebut. Ketika dia masuk, dia tengok semua patung-patung itu sudah habis, hancur lebur. Cuma satu yang tersisa. Ya, cuma satu yang tersisa. Maka ketika itu, ya, Namrud bertanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala patung-patung yang ada di rumah ibadah kita ini? Maka prajuritnya, ya, ulu balang ya, pengawalnya bilang Ibrahim, panggillah Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dipanggil, disidangkan oleh Namrud, diinterogasi oleh Namrud. Ibrahim, ya, kata Raja Namrud, ya, apakah benar patung-patung ini yang menghancurkan adalah kau? Ya, kata Nabi Ibrahim, saya yang menghancurkannya. Ya, kenapa kau hancurkan? Ya, karena dia tak ada membawa faedah kepada masyarakat ini. Tak ada membawa faedah, dia tak memberikan rezeki kepada kalian-kalian semuanya. Ya. Maka apa kata jawab Nabi Ibrahim? Ya. Kau mau tahu kenapa aku hancurkan? Kau tanya sama dia. Ya. Kau tanya sama berhala itu, ya kan? Kau tanya sama berhala itu, siapa yang menghancurkan dan kenapa dihancurkan? Maka Namrud ini bertanyalah, menyampaikan kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, ya, mana mungkin, ya, berhala itu bisa bicara.
Ya. Mana mungkin berhala itu bisa bicara. Ya. Mana mungkin berhala itu ya bisa memenuhi apa yang aku inginkan. Maka apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, kalau seandainya seperti itu, kenapa kau menyembah dia? Ya. Dia tidak bisa memberikan apa yang kau inginkan, dia tidak bisa memberikan jawaban terhadap apa yang kau tanyakan. Kalau seperti itu, kenapa kau harus menyembahnya? Ya, maka kata Nabi Ibrahim, singkatnya, kalau dalam bahasa kita, sebetulnya siapa yang bodoh, siapa yang pintar. Sayakah bodoh ataupun sebaliknya kamu yang bodoh. Ya, maka apa kesimpulannya? Ini berkaitan masalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yakin bahwasanya Tuhan yang paling disembah, yang pantas disembah itu adalah Allah. Dan Nabi Ibrahim berusaha untuk memberikan keyakinan, ya, mendakwahkan keyakinannya kepada Namrud dan pengikutnya bahwasanya berhala yang selama ini dia sembah, ya, itu tidak memberikan manfaat kepada mereka, tidak bisa memberikan rezeki kepada mereka. Ya, itu kisah, ya, secuil kisah daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi tasdiqum bil qalbi, kita benarkan dalam hati kita. Yakinkan betul, ya. Yakinkan betul, konsisten, istiqomah, kita beriman kepada Allah. Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan. Apa itu wa iqrarum bil lisan? Wa iqrarum bil lisan itu diucapkan dengan perkataan. Apa contohnya diucapkan dengan perkataan? Hati kita sudah membenarkan. Kemudian wa iqrarum bil lisan. Kemudian lisan kita itu mengucapkan. Apa contohnya mengucapkan? Iya, saya beriman kepada Allah. Makanya orang yang mau masuk Islam, dia punya kewajiban untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Ini dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini namanya syahadatain. Syahadat Allah dan syahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalau kita sudah memeluk agama Islam, ya, kalau hanya kita mengucapkan syahadat Allah saja, sedangkan syahadat kepada Nabi Muhammad tak kita sebutkan, maka tak sah syahadatnya. Maka itu disebut dengan syahadatullah dan syahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa lain disebut dengan syahadatain. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kecuali Allah. Illallah. Itu dia. Kecuali Allah. Itulah mengindikasikan, ya, siaqul kalamnya itu, ya, bahwasanya kita beriman kepada Allah dengan sesungguhnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, maka dalam Islam kalau ada yang mengaku dirinya sebagai nabi, itu namanya nabi palsu. Kalau ada orang Islam, ya, kemudian mengaku meyakini, ya, dalam hatinya, percaya dalam hatinya ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan hanya sekedar kafir tapi murtad. Ya, maka saya kemarin diskusi dengan kawan-kawan muslim, dia komplain, ya, kenapa Islam itu terlalu ekstrim menyebut kami ini kafir. Dalam Islam itu siaqul kalam, arah, ya, pengertian daripada kafir itu 2. Ya, pengertian daripada kafir itu 2. Ditujukan pertama kepada orang non-muslim, ya, di luar daripada Islam, itu juga disebut kafir. Yang kedua, umat Islam juga. Kafir itu kan sebetulnya ingkar. Ya, cuma tingkatan-tingkatannya itu berbeda. Kalau yang di luar Islam itu tulen dia. Kalau yang orang Islam yang ingkar dia, itu juga disebut kafir. Contoh apa? Ya, contoh orang yang meninggalkan sholat. Bainal abdi wal kufri tarkus sholah. Ya, bainal abdi wal kufri tarkus sholah. Ya,
yang membedakan antara orang yang mengerjakan sholat dengan orang yang meninggalkan sholat, ya, yang membedakan orang orang yang mengerjakan sholat dan orang yang meninggalkan sholat, apa bedanya? Ya, orang yang membedakan itu adalah ingkar. Ya, jadi orang yang meninggalkan sholat itu namanya kafir, ingkar dia. Jadi kafir itu bukan serta-merta, ya, bukan serta-merta ditujukan kepada orang non-muslim saja. Kalau kita ada Islam, tak mau kita sholat, berarti kita ingkar. Ingkar dengan apa? Ingkar dengan firman Allah, ingkar dengan perintah Allah. Ya, kita Islam, kita tak sholat, kita tak zakat, kita tak puasa, itu kafir itu. Ya, ingkar. Cuma bedanya, ya, kalau umat Islam yang ingkar itu, ya kan, dia masih berstatus Islam. Ya, tapi kalau yang non-muslim, itu udah luar biasa, ya kan? Karena dalam Islam yang namanya mereka itu tempatnya tidak ada istilah itu di dalam surga. Ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan apa nama itu? Di neraka Jahannam. Ya kan? Nah, itu, ya kan? Nah, itu yang membedakan. Jadi kafir itu bukan ditujukan kepada orang muslim saja, pengertian itu adalah ingkar. Termasuk umat Islam yang tak melaksanakan perintah Allah, maka dia disebut dengan ingkar terhadap perintah Allah. Bisa dipahami? Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Makanya ketika kita mau masuk Islam, wajib hukumnya membaca syahadat. Ya. Nah, yakin kita kepada Allah, yakin kita bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Wa amalun bil arkan ini apa? Pengertiannya. Wa amalun bil arkan. Wa amalun bil arkan ini, ya, udah kita benarkan dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, ya, etape berikutnya, etape terakhir itu wa amalun bil arkan. Apa makna wa amalun bil arkan ini? Wa amalun bil arkan mempunyai pengertian kita amalkan. Apa yang kita amalkan? Nilai-nilai yang ada dalam Islam. Aturan-aturan dalam Islam. Ya, itu pengertian sesungguhnya, ya, atau pengertian secara istilah daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kan? Ya, tadi kan pengertian bahasa kan percaya, ya. Pengertian secara istilah inilah dia. Ya, tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Ya, makanya, ya, kalau sudah kita memeluk agama Islam, kita jangan menyepelekan agama Islam. Ya, sungguh-sungguh serius. Ya, Allah perintahkan solat. Pak, saya tak tahu, Pak. Banyak saya tak hafal dalam bacaan dalam solat. Tak usah dipikirkan. Apa yang bisa dibaca. Tak bisa sama sekali, tak ada yang hafal sama sekali. Ikuti aja. Kalau solat berjamaah ikuti. Orang rukuk kita rukuk. Ya. Kalau kita solat di rumah, ya kan? Dah, gerak aja. Ya kan? Rukuk ketika rukuk, saatnya rukuk. Ya. Tak lupa belum hafal baca Al-Fatihah, sehafalnya saja dibaca. Tak hafal sama sekali, ya sudah. Ya kan? Kerjakan saja. Ya. Sambil kita sembari kita belajar. Jangan tunggu menghafal dulu. Hafal dulu, ya kan? Bisa dulu, jangan. Ya. Nanti lama baru bisa kita melaksanakan sholat. Kalau 3 tahun baru hafal Al-Fatihah, baru 3 tahun itu sholat. Kan tak mungkin. Ya, jadi seperti itulah keringanan, rukhsah, kemudahan yang Islam berikan kepada orang-orang yang masuk dalam agama Islam. Ya. Yakin kepada Allah, percaya kita kepada Allah. Ya, kalau kita bicara percaya kepada Allah, yang dimaksud dengan percaya ini apa? Ya, percaya ini apa? Atau bisa diberikan contoh. Wah, percaya kepada Allah ini dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk seperti ini. Apa percaya? Contoh percaya itu apa? Ataupun apa? Ya, buktinya kita yakin, kita percaya bahwasanya ataupun kita beriman kepada Allah, apa buktinya? Kita percaya bahwasanya Allah itu, ya, wajib kita imani. Ya,
Kita percaya bahwasanya Allah itu ada dalam hidup ini. Apa tuh? Apa? Bisa diberikan contoh? Hah? Apa contohnya? Atau apa buktinya, tanda-tandanya bahwasanya Allah itu ada? Kalau kita percaya kepada Allah, berarti kan kita percaya Allah itu ada, kan? Ya, percaya tak kita Allah itu ada? Hah? Percaya tak? Hah? Percaya tak? Kalau percaya apa buktinya? Hah? Coba, siapa yang bisa? Kita beriman kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, berarti identik kita itu percaya Allah itu ada. Ya. Untuk membuktikan Allah itu ada, meyakinkan kita ini betul-betul beriman kepada Allah, apa buktinya bahwasanya Allah itu ada? Pak? Menjalankan perintahnya. Selain itu? Selain itu? Ridho? Kamu percaya enggak? Apa buktinya kamu percaya kepada Allah itu? Allah itu ada. Saya berikan begini. Ya, saya berikan ilustrasi. Ketika nelayan ya, pagi-pagi berangkat menggunakan perahu, ya. Menggunakan perahu dari mana? Dari barat ke timur. Dia berangkat pagi. Apa yang dia bawa? Sayur dan binatang. Dah. Ya. Kemudian sampai di sana siang, kemudian balik dia lagi ke arah barat itu sore. Ya, sore. Pertanyaannya, mungkinkah perahu ini dari barat ke timur, dari timur ke barat berjalan sendiri? Mungkin tak? Ya. Mungkinkah perahu ini yang ada di dalam isinya, yang ada di dalamnya itu, manifestnya itu manusia, binatang, ya, kemudian sayuran dari barat, berangkat dari barat menuju ke timur, kemudian balik lagi dari timur menuju ke barat. Mungkinkah perahu ini, ya kan, berjalan tanpa dinahkodai? Mungkin tak? Tidak. Siapa yang menahkodai yang namanya perahu itu? Siapa yang mengarahkan, mengkondisikan perahu itu? Sehingga dia pergi sampai tujuan, nanti balik juga sampai tujuan. Siapa? Siapa? Manusia. Pertanyaannya, ya, dunia yang kita tinggalkan ini, kita tempatkan ini, ya, kira-kira ada enggak yang mengendalikan? Kalau seandainya dunia ini tidak ada yang mengendalikan, apa yang terjadi? Itu dia, betul. Kiamat. Siapa yang mengendalikannya? Allah. Jadi bukti tanda-tanda Allah itu ada apa? Ada dunia. Ya, ada dunia. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ya, ada dunia itu bukti bahwasanya Allah itu ada. Ada bumi bukti Allah itu ada. Ada kita bukti Allah itu ada. Ya. Ya, itu membuktikan bahwasanya Allah itu ada. Yang menguasai, yang mengkondisikan dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dimengerti? Bisa? Ya, jadi kayak perahu tadi, tentu ada yang mengendalikannya. Begitu juga dunia. Ya. Bumi ini, dunia ini kalau tak ada mengendalikan, tabrakan. Maka siapa yang mengendalikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bukti Allah itu ada, yakin kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, ya. Allah ciptakan kita. Ya. Allah ciptakan kita. Ya. Allah kasih rezeki kepada kita. Allah ciptakan siang dan Allah ciptakan malam. Apa lagi? Selain itu apa lagi?
Allah ciptakan matahari. Allah ciptakan pada manusia itu yang namanya sungai. Ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ya. Maka setiap ciptaan Allah ini hendaknya kita fungsikan ya akal pikiran kita untuk menganalisa, untuk mencerna apa yang Allah ciptakan. Ya, Allah ciptakan bagi kita itu ya diri kita pikirkan. Kita diajak untuk berpikir, apa tujuan Allah menciptakan saya ini? Ya, makanya ya, begitu juga yang lain. Allah ciptakan sungai, apa tujuan Allah menciptakan sungai? Ya. Allah ciptakan matahari. Ya, apa tujuan Allah ciptakan matahari? Ya, maka tak ada gunanya ya kita menyembah matahari, kita menyembah bulan, kita menyembah bintang, kita menyembah pohon, animisme dan sebagainya. Ya, alangkah paling pantas untuk kita sembah yang menciptakan itu semuanya dibandingkan ya itu yang diciptakan oleh Allah yang kita sembah. Saling mengerti ya? Bisa? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Kita sampai jam 11 kurang 15. Ada pertanyaan? Silakan. Dah. Kalau tak ada kita lanjutkan. Makanya ya, untuk meyakinkan kita beriman kepada Allah dan sebagai bukti bahwasanya Allah itu ada. Tadi dah kita diskusikan dan sudah saya sampaikan ya, bla 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 buktinya bahwasanya Allah itu ada ya, dan berikutnya juga yang membuktikan bahwasanya Allah itu ada. Allah itu yang memerintahkan kepada hambanya, sedangkan kita yang diperintahkan oleh Allah. Ya, maka Allah kalau dalam bahasa lain ya kita sebut sebagai abid. Ya. Allah itu ya, Khalik. Khalik itu apa? Sang pencipta. Sedangkan kita adalah makhluk. Allah itu tugasnya memerintahkan hambanya. Sedangkan kita ini adalah yang diperintahkan oleh Allah. Maka kalau kita ini sebagai makhluknya, orang yang diperintahkan oleh Allah, ya, Allah memerintahkan kepada kita, berarti kan kita diperintahkan oleh Allah. Maka segala apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan. Jadi kalau kita diperintah oleh Allah, kemudian kita tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka kita bukan lagi makhluk, tapi khalik. Bukan lagi kita sebagai hamba Allah, tapi apa? Mengaku diri kita sebagai Tuhan. Ya, itulah kisah Fir'aun. Ya, kisah Fir'aun kan begitu. Ya, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Sesungguhnya saya ini Tuhan yang paling pantas kalian sembah daripada Tuhan yang kalian sembah sesungguhnya. Ya, faqala ana rabbukumul a'la. Itu ikrarnya Fir'aun kepada umatnya, kepada pengikutnya. Ya, dia paling layak disembah. Yang Tuhan kalian sembah itu tak ada gunanya. Itu kata Fir'aun. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala hukum Fir'aun itu dengan cara apa? Allah tenggelamkan Fir'aun itu di dasar laut merah. Dan itu Allah janji dalam Al-Qur'an. Ya, suatu saat nanti ya kan, jasad Fir'aun itu Allah utuhkan. Kan Allah utuhkan kan? Allah utuhkan jasadnya. Ya, supaya apa? Ya, supaya kita ini umat-umat semua manusia di muka bumi ini bisa mengambil pelajaran dan kisah daripada sosok seorang Fir'aun. Ya, itu Fir'aun. Tapi Fir'aun itu ya, walaupun Allah jamin dia masuk ke dalam surga, cuma ada secercah kebaikan yang dilakukan oleh Fir'aun. Ya. Apa secercah kebaikan yang dilakukan oleh Fir'aun? Fir'aun itu paling suka berbagi. Fir'aun itu paling suka sedekah. Itu kisah Fir'aun. Walaupun dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi satu sisi Fir'aun itu paling suka berbagi. Ya, maka setiap kali ada orang datang ke rumahnya,
Ya. Belum lagi orang itu meminta sesuatu kepada Fir'aun, Fir'aun sudah menyiapkan sesuatu untuk orang yang datang itu. Jadi ketika balik, dia tidak membawa tidak dengan tangan kosong, tidak dengan tangan hampa. Ada sesuatu yang dibawanya dari rumahnya Fir'aun. Makanya Nabi Musa itu, ya, Allah Allah sanggah keinginan Nabi Musa. Karena Nabi Musa meminta kepada Allah, ya, kenapa Fir'aun itu, ya, Allah panjangkan umurnya. Ya, kenapa ya Allah kau panjangkan umur Fir'aun? Berapa ratus tahun lamanya Fir'aun itu berkuasa? Ada yang tahu? Berapa ratus tahun? Sekitar, ya, kurang lebih 300 tahun. Ratusan tahun lamanya Fir'aun itu berkuasa. Panjang umurnya. Nabi Musa menginginkan supaya Fir'aun itu cepat mati. Tapi Allah berkehendak lain. Ya, supaya Nabi Musa mengambil pelajaran juga dari Fir'aun. Ternyata apa pelajaran diambil yang Allah kasih kepada Nabi Musa? Yaitu, ya, ternyata Fir'aun itu paling suka berbagi. Ya, suka bersedekah. Makanya kita, supaya rezeki kita lancar, ya, berkah rezeki kita yang kita dapat, ya, sukalah kita berbagi. Ya, suka kita berbagi. Ya, tak usah hitung besar kecilnya. Yang penting kita berbagi. Ya, supaya apa? Itu tadi. Ya, kalau kita menderma, kalau kita berbagi, maka Allah akan lapangkan rezeki kita. Ya, karena kita sudah memudahkan urusan orang, mengurangi beban hidup orang. Meskipun kita tak bisa maksimal, tapi paling tidak orang terhibur. Ya, kemudian bisa mengurangi persoalan orang tersebut dengan kita bersedekah. Ini iman kepada Allah, yakin kita. Ya, jadi yakin kita, percaya kita kepada Allah, buktinya, ya, bahwasanya Allah itu ada. Ya, buktinya kita betul-betul beriman kepada Allah, dan untuk membuktikan bahwasanya, ya, Allah itu ada dan kita percaya kepada Allah, itu tadi, ya, sudah kita diskusikan. Ya, Allah ciptakan kita. Ya. Dari kita, kemudian kita punya keturunan, punya anak, punya cucu, punya cicit, dan lain-lain sebagainya. Itu bukti bahwasanya Allah itu ada. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, ada apa ayat kursi? Ya. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu apa? Tidak tak punya anak. Itu dalam surat Al-Ikhlas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allah itu tidak mati, tapi Allah itu hidup sampai dengan dunia ini kiamat. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tak pernah tidur dan tak pernah mengantuk. Maka kalau ada kita yang masih ragu-ragu, maka kalau kita sudah masuk Islam ini jangan ada istilah ragu-ragu. Ya, sekarang ini di dunia ini ada namanya orang yang tak punya Tuhan. Ada kepercayaan, keyakinan orang tak punya Tuhan. Jadi dia tak punya Tuhan. Apa namanya itu? Ateis. Ya, ateis itu, mau tahu? Ya, ateis itu, ya, bukan sekarang aja ada ateis. Ya. Bukan sekarang saja ada ateis. Dari dulu bahkan sudah Allah maktubkan, ya, di dalam Al-Qur'an. Ya, namutu wa nahya wa nahnu yuhlikuna illa dahar. Namutu wa nahya, ya, namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Itu dia. Itu Allah katakan. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Jadi orang ateis itu kan tak percaya dengan Tuhan. Ya. Dia mana punya Tuhan? Tapi seateis apapun orang, tapi suatu saat nanti kalau dia Allah uji dengan musibah, pasti dia percaya dengan Allah. Walaupun dia tidak ikrar, tidak transparan menyatakan
syahadat ataupun Allah Subhanahu wa taala, tapi dia percaya bahwasanya sumber kekuatan itu datang dari Allah. Contoh, ya. Kalau kita tak percaya dengan Tuhan, apalagi kita tak percaya dengan Allah, ketika kita berlayar di tengah laut, tiba-tiba di tengah laut itu kapal kita karam. Ya, ketika kapal itu karam, apa reaksi kita? Takut. Selain takut apa? Selain takut apa? Nah, itu dia. Kalaupun kita tak berdoa, mungkin yang bukan agama non-muslim ataupun mungkin yang bukan yang penganut ateis, ya, dahriyun, dalam Islam itu disebut dahriyun, ya, paling tidak, ya, dia apa? Dia membutuhkan pertolongan. Ya. Dia membutuhkan pertolongan, dia membutuhkan suatu kekuatan yang mana kekuatan itu bisa menyelamatkan dia. Maka orang kalau sudah karam di kapal, karam di tengah laut, apa yang bisa dijadikan pelampung? Pelampung. Ya. Apa yang bisa dijadikan pelampung? Pelampung. Tak usahlah batang pisang. Ya kan? Ya. Tak usah batang pisang. Ya. Kayu kecil aja, itu dijadikan tempat apa? Untuk selamat. Atau dijadikan pelampung. Apa ada barang di situ yang bisa untuk dia menyelamatkan diri? Dia diselamatkan. Ya. Apalagi kalau tak ada sesuatu yang bisa untuk dia jadikan sebagai apa? Sebagai penyelamat dia. Ya, tentu dalam hatinya apa yang dia inginkan? Ya, Allah. Walaupun dia tidak transparan, ya, tidak tidak langsung dia mengatakan Allah, tapi paling tidak dia menginginkan supaya ada kekuatan yang bisa menyelamatkan dia. Ya, itu. Ya, maka untuk menguji orang yang tak yakin kepada Allah, orang yang tak yakin kepada Tuhan, bila mana dalam situasi kondisi contoh yang tadi saya sampaikan, maka dalam hatinya itu dia menginginkan bagaimana ada kekuatan yang bisa menyelamatkan dia. Ya, supaya dia tidak karam, supaya dia tidak mati di tengah laut. Ya, jadi seperti itu. Ya, maka ya orang tak punya Tuhan itu dah ada. Ya, namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Ya, orang tak yakin kepada Tuhan itu kan yang tak punya Tuhan, ya. Tak punya Tuhan dia dalam hidupnya itu, ya. Makanya dia hidup, dia mati, wa ma yuhlikuna illa dahar. Hidup matinya itu semuanya diserahkan kepada alam. Ya, wa ma yuhlikuna illa dahar. Diserahkan sepenuhnya kepada alam, diserahkan sepenuhnya kepada masa. Ya, maka ya kalau kita sudah masuk dalam agama Islam, jangan lagi ada pikiran kita kurang yakin dengan Allah. Ya. Bisa dipahami ya? Jangan lagi ada pikiran kita, aku tak yakin pada Allah. Ketika Allah kasih musibah, ketika Allah kasih ujian, udah mulai kendor iman kita. Lentur dan luntur pula iman kita kepada Allah. Ya, maka tadi saya sampaikan, ya, jangan disangka, jangan kita anggap ya kita masuk Islam ini tak ada ujian yang Allah kasih kepada kita. Banyak ujian yang Allah kasih kepada kita. Tujuannya apa? Itulah Allah ingin mengetahui sejauh mana kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu penyebab kenapa keimanan kita ini bisa goyah, ya, yang tadi kita sungguh-sungguh iman kepada Allah tiba-tiba goyah, banyak cobaannya. Penyebabnya apa? Ya kan? Ujiannya itu apa? Fitnahnya itu datang dari mana? Bisa datang daripada musibah, bisa datang daripada materi, bisa datang dari berbagai macam faktor. Ya, bisa datang daripada keluarga dan lain-lain sebagainya. Tapi saya yakin kalau kita sudah sungguh-sungguh, ya kan, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya kan, insya-Allah ya iman saudara-saudara semuanya semakin tangguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kajian kita, pembahasan kita tentang iman kepada Allah. Ya, yakin nih kita beriman kepada Allah? Yakin? Ragu enggak kira-kira? Ya,
Yakin Allah itu ada. Buktinya itu tadi. Allah kasih rezeki kepada kita. Ya. Allah kasih rezeki kepada kita. Allah kasih napas kepada kita. Ya. Nah, napas itu gratis. Kalau seandainya Allah tak kasih napas saja dalam hitungan apa? Dalam hitungan detik, apa yang terjadi? Mati enggak lah mungkin ya. Paling tidak tu sesak napas. Ya, bagaimana kalau 1 jam Allah tak kasih napas kepada kita? Itu dah, ya kan? Udah asli kita mati. Ya, itu buktinya Allah itu ada dan itu perlu kita syukuri. Ya, Allah kasih rezeki kepada kita, itu buktinya Allah itu ada. Yang ngasih rezeki itu Allah. Kita tak usah pikir berapa kadarnya. Ya, kita jalani saja hidup ini. Ya, kenapa kita banyak yang oleng? Tahu oleng tak? Oleng tahu tak? Ya, banyak orang sekarang jalannya oleng. Ya, apa oleng itu? Oleng tahu Pak? Tak seimbang. Oleng itu, ya, oleng itu artinya orangnya tak mabuk, tapi jalannya miring. Nah, itu namanya oleng. Ya, dia tak mabuk, tapi jalannya miring. Itu namanya oleng. Ya, kalau oleng ada juga orang mabuk oleng kan? Tapi ini dia tak mabuk, tapi jalannya miring. Kenapa penyebabnya? Karena itu tadi. Ya, kita suka mengurus urusan Allah. Ya, jadi bukti Allah itu ada. Allah kasih rezeki kepada kita. Kita tak usah neko-neko, kerjakan saja. Ya, apa profesi kita, pedagang, kerjakan. Kalau kita yakin iman kepada Allah, betul-betul kita beriman kepada Allah, kerjakan. Ya, profesi kita pedagang, profesi kita punya usaha besi tua dan lain sebagainya, kerjakan saja itu. Ya, masalah rezeki berapa dapat, tak usah kita pikirkan. Karena kalau kita pikirkan itu tadi, jadi oleng kita. Kalau berjalan kita oleng. Tak mabuk, tapi jalan kita miring. Kenapa? Stres kita mikirkan rezeki yang Allah kasih. Jalani saja. Ya, karena kenapa? Ini kunci supaya ya betul-betul dalam hati kalian semuanya betul-betul yakin beriman kepada Allah. Nih, saya berikan tipnya. Ya, bahagia itu ya Allah kasih bukan letaknya kepada orang yang banyak uang. Bahagia itu Allah kasih bukan letaknya kepada orang yang punya rumah mewah. Tapi bahagia itu Allah kasih kepada siapa? Kalau seandainya tolak ukur bahagia itu Allah kasih kepada orang yang punya rumah mewah, maka yang pantas pertama kali bahagia itu pejabat. Ya? Kalau bahagia itu tolak ukurnya Allah kasih kepada orang yang punya uangnya banyak, hepengnya banyak, ya pulus nukutnya banyak, pitinya banyak, maka yang pantas bahagia pertama kali itu siapa? Orang kaya, yaitu koruptor. Koruptor itu walaupun di penjara masih enak hidupnya, ya kan? Masih bisa dia plesir kan, keluar masuk penjara ya. Masih bisa makan enak, tidur enak, ya kan, nyenyak lagi, ya kan? Karena itu tadi ada perlakuan khusus istimewa kepada mereka. Tapi bahagia itu Allah kasih kepada siapa? Berarti dah putus kajinya, dah selesai kajinya. Ya kan? Bahagia itu Allah kasih kepada satu orang yang bersyukur dan yang kedua kepada siapa? Kepada orang yang bersyukur, yang kedua kepada orang yang sabar. Itu kuncinya. Jadi supaya tak oleng kita, ya. Supaya kita tidak oleng menyikapi hidup ini. Apa oleng itu? Oleng itu apa? Apa tadi saya bilang? Banyak sekarang orang oleng berjalan. Apa itu oleng? Gara-gara apa dia oleng? Karena dia memikirkan urusan Allah. Bukan dia memikirkan urusan dia. Maka dia oleng ketika berjalan. Apa itu oleng ketika berjalan? Ya. Oleng dia berjalan itu dia tak mabuk, tapi jalannya miring. Ya. Kalau mabuk kan jelas kan oleng. Ya kan? Ini dia tak mabuk, tapi jalan miring. Kenapa?
itu tadilah, ya kan? Jadi kuncinya bersyukur. Kebahagiaan itu Allah kasih kepada orang yang bersyukur. Dan yang kedua, kebahagiaan itu Allah kasih kepada orang yang sabar. Ya, jadi semua kita punya masalah. Allah punya kasih ujian. Ini yang terberat nih bagi bagi kalian-kalian nih. Ya kan? Maka kalau betul-betul yakin kepada Allah, ingat apa yang saya sampaikan ini. Pesan moral saya kepada kalian-kalian semuanya. Ya kan? Karena bahagia itu Allah kasih kepada orang yang bersyukur dan kepada orang yang sabar dalam menghadapi ya sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya. Ada pertanyaan kira-kira? Sebentar lagi, 5 menit lagi kita tutup. Nanti diambil alih oleh Pak Mail. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Ridho, ada pertanyaan Ridho? Ayo cepat, kalau ada pertanyaan jangan apa, rugi kalau tak bertanya. Jadi supaya tak oleng nanti, maka bertanya, ya kan? Tanya di luar tema boleh tak? Tanya di luar tema pun tak ada masalah, silahkan. Kan? Ada? Balik. Penting jangan bertanya kepada saya, Pak Robi boleh minjem duit enggak? Ada jangan. Ada yang bertanya? Di luar tema tak ada masalah? Ada, Bu? Kalau bisa ya apa nama itu program seperti ini ya kan jangan sampai tak bertanya. Ya kan? Baik berkaitan dengan materi ataupun di luar materi pun tidak ada masalah. Ada, Bu? Ada, ibu-ibu? Ada? Silakan. Waktu tinggal 3 menit lagi. Dah 3 menit nanti saya serahkan kepada Pak Mail. Ada? Ustaz, Nah. saya mau bertanya. Betul. Boleh, Ustaz? Silakan. Kenapa Pak Ustaz kalau kita naik haji itu Pak Ustaz di dalam pesawat itu Pak Ustaz, kenapa kita tidak boleh melihat ke atas? Apa sebabnya Pak Ustaz? Naik haji di dalam pesawat. Tak boleh? Kita naik, kalau kita kan mau naik haji ke pesawat, di dalam pesawat. Nah, kenapa kita tidak boleh melihat ke atas? Okey, pertanyaan ibu. Ada yang bisa menjawab? Kalau orang naik haji, kenapa tak boleh kita dalam pesawat tak boleh naik ke atas. Naik ke atas, menengok ke atas. Pelapon pesawat. Ya. Ya, kenapa? Ada yang bisa jawab? Kan? Ini pertanyaan yang agak susah juga nih untuk dijawab. Kenapa tak boleh melihat ke atas pelapon pesawat? Karena nak dilihat lain tak ada kan? Yang bisa dilihat itu, ya kan? Jadi untuk setakat ini agak mungkin belum bisa kita jawab apa sebabnya. Dan sepengetahuan saya tak ada larangan. Ya. Tak ada larangan ketika kita naik dalam pesawat itu melihat ke pelapon pesawat. Itu tidak ada larangan. Yang dilarang itu apa? Yang dilarang itu ketika kita naik pesawat lepas sepatu, itu tak boleh, ya kan? Jangan pula kita naik pesawat, kita pakai sendal, kita lepas sendal, kita lepas sepatu, itu tidak boleh. Tapi selama kita di dalam, ya kan, yang tak boleh itu paling-paling buka aja ya. Buka jendela itu tidak boleh. Yang jelas lah ya, yang jelas disampaikan oleh krunya, tak boleh main HP, ya kan? Main HP tak boleh. Kemudian buka jendela tidak boleh. Kan saya rasa itu saja, ya kan? Kalau untuk melihat ke pelapon pesawat, sepengetahuan saya berapa kali saya naik pesawat, ya, baik kemarin saya umroh juga, ya, itu tak ada pula yang diumumkan oleh krunya larangan berkaitan masalah itu. Itu Bu ya. Mungkin Ibu punya jawaban kira-kira? Ataupun dapat informasi jawabannya dari yang lain? Kan? Bisa pula bertambah ilmu kita kan. Berarti ada referensi baru kan? Ada? Tak ada, Bu? Mungkin yang lain ada bertanya, silakan. Cukup?
Hah? Hah? Cukup Pak Mail? Cukup ya? Ada? Enggak? Udah? Pas? Ya, saya rasa sudah paham itu ya, berkaitan masalah iman kepada Allah. Jadi sebelum saya tutup, kata kuncinya saya ulangi lagi nih. Ya, saya ulangi lagi. Ya. Saya ulangi supaya teringat terus ya, agar nanti tak oleng kita dalam kita berjalan. Kata kuncinya agar kita betul-betul ya, yakin kita kepada Allah, iman kita tidak lentur dan luntur kepada Allah, maka kata kuncinya jangan pernah mengurus itu urusan Allah. Tapi uruslah itu urusan kita. Yang kedua, ya, kebahagiaan itu tidak Allah kasih, tolak ukurnya tidak Allah kasih kepada orang yang punya rumah mewah. Ya, tolak ukurnya bukan Allah kasih kepada orang yang punya uang banyak. Tapi tolak ukur yang hakiki itu, kebahagiaan itu Allah kasih kepada orang yang bersyukur dan bersabar. Jadi kalau filosofi hidup seperti ini kita bawa, kita amalkan, ya makanya kita ya berjalan tidak oleng. Apa itu oleng? Oleng itu apa? Orangnya tak mabuk tapi jalannya mereng. Kenapa? Dia tak mabuk tapi jalannya mereng. Karena kenapa? Ya, karena dia ya disibukkan dengan mengurus urusan Allah, tidak mengurus urusannya sebagai manusia. Mungkin itu saja. Ya, mudah-mudahan ya kajian kita ya, kemudian materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini ya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Ya, khusus bagi saya menyampaikan. Untuk pertemuan berikutnya saya berharap betul ya apa yang disampaikan oleh pembina ya, yang perlu ditanyakan. Apakah itu berkaitan dengan tema yang disampaikan atau di luar itu. Rugi ya. Kesempatan-kesempatan seperti ini kalau tak dimanfaatkan untuk bertanya, ya kan. Jadi seperti itu, ya kan. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, panjangkan umur kita, Allah lapangkan rezeki kita, bisa kita secara rutin ya konsisten istiqomah untuk mengikuti kegiatan seperti ini yang ditaja oleh Basmah, ya kan. Dan semakin bertambah ilmu kita. Ya Pak Mail, tadi sudah saya coba, alhamdulillah, qiraahnya, ya kan, alhamdulillah, ya rata-rata sudah punya progres yang bagus, ya, meskipun ada sedikit yang masih kurang panjang pendeknya, sebutan hurufnya, ya itu pun tak seberapa. Yang penting, ya, kalau bisa jangan saja belajar di sini, tapi juga belajar di rumah, ya Bu ya, yang masih ada kurang-kurang sedikit qiraahnya ditahsinkan lagi di rumah. Ya kan? Karena kalau hanya mengandalkan belajar di sini cuma berapa jam saja, sebulan dua kali, karena tak cukup. Ya, jadi supaya lancar lagi, ya kan, diulang, dikaji di rumah. Mungkin itu saja. Sekali lagi lebih dan kurang mohon maaf. Ya, kita tutup proses belajar mengajar kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.